Rogo Sukmo saya ada zodiak Virgo yang asli Pontianak, yang mereka merantau ke Batam. Seorang wanita janda berumur 35 tahun yang ditinggal oleh suaminya karena si suami tidak ingin mempunyai anak autis. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kim Acan yang akan berbagi informasi ramalannya Kim Acan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Acan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kim Acan akan berbagi doa terbaiknya Kim Acan dengan menggunakan dupa semesta. Iya. Dupa semesta ini medianya Kim Acan ya, Rek ya. Doa terbaik yang akan Kim Acan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya.
kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik, akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 bulan yang lalu, dan saya sudah mendatangin 2 kali. Di sini ada zodiak Virgo yang asli Pontianak, yang mereka merantau ke Batam. Seorang wanita janda berumur 35 tahun yang ditinggal oleh suaminya karena si suami tidak ingin mempunyai anak autis. Oh ya Allah. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita janda yang asli Pontianak. Mereka merantau ke Batam dan akhirnya ditinggal oleh suaminya karena suaminya tidak terima anaknya autis. Ya, ini salah satu subscriber kita yang sudah lama ya, yang selalu mengikuti Pintu Misteri ya, dan sudah mempunyai media ya, kalung Jagadita dengan parfum Sang Jagat yang untuk menguatkan hatinya. Ya, dia sudah like, komen, dan share. Ya, dia sudah mulai untuk mencoba like, komen, dan share ini 7 bulan terakhir. 7 bulan. Ya, 7 bulan terakhir, akhirnya alam semesta mengutus saya untuk datang langsung ke lokasi Virgo. Wanita janda. Tapi sebelum saya membantu, saya merogoh sukmo, saya lihat dulu ini kenapa sampai si suaminya di umur anaknya 3 tahun dia pergi. Anaknya saat ini berumur 8 tahun. 8 tahun santunan. Ya, 8 tahun dan dia sudah menikah 9 tahun. Ya. Dia menikah, usia pernikahannya setahun barulah anaknya keluar. Ya, barulah anak ini hamil. Hamil. Ya. 1 tahun kemudian. Sedangkan anaknya pas pada saat 3 tahun sudah menunjukkan gejala bahwa betul, mempunyai anak spesial. Ya, sehingga si suami tidak terima. Akhirnya ditinggal oleh suaminya. Walah, sana. Ya, saya masuk lebih dalam di kehidupan sehari-harinya. Di 9 tahun yang lalu, saya meneropong 9 tahun yang lalu. Ternyata si Virgo ini di Pontianak, dia mempunyai toko sembako dari orang tuanya tersebut. Oh, warisan. Ya, bukan warisan. Ini turun-temurun. Toko keluarga. Oh, toko keluarga. Dia menjalankan, tapi masih ada orang tuanya di sana. Toko sembako besar di Pontianak. Nah, ya, toko sembako besar, dan si laki-laki ini mantan suaminya selalu beli. Oh, pembeli. Ya, dan si mantan suaminya ini mempunyai toko kecil. Agen biasa. Selalu bertemu. Dan si Virgo ini jarang keluar. Jatuh hatilah dengan si laki-laki ini yang sering beli. Mantan. Dan jatuh hati karena nggak pernah keluar. Ya, si Virgo. Pagi ya ke toko. Kalau sore ya pulang ke rumah.
sering ketemu dengan laki-laki ini. Laki-laki ini bujang juga. Bujang juga. Dia punya toko. Toko kecil Ya. tapi nggih. Akhirnya tuh cinta. Jatuh Akhirnya jalan keluar, makan. Kadang-kadang pas hari minggu kan tutup lebih awal. Tutup lebih awal, bisa diajak jalan jalan-jalan. keluar. Jatuh cinta Si Virgonya. si Virgo. Dan beda agama. Beda agama. Beda agama. Sempat ditentang oleh keluarga, jangan. Jangan karena kita beda agama. Ngoten. Beda ras juga. Beda walah. Ya, jangan. Bukannya Memisahkan. tingkat suku enggak. Cuman Tapi jangan karena dari keluarga kita belum ada untuk beda agama. Tapi kecuali kalau misalnya laki-laki itu mau masuk agama kita nggak apa-apa. Iya, dari itu semuanya pergaulan itu semuanya akhirnya pertanda mulai berontak nih anak. si Virgonya. Si Virgo mulai berontak Nggih. dengan ada energi-energi di luar sana. Mulai berontak. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya dari SMP sampai SMA, saya kuliah D3, saya di sini-sini aja. Nggak pernah. Dan saya mendapatkan jodoh, ini dilarang. Maunya apa? Mau sampai tua saya seperti ini. Gitu pemikiran. Mulai membantah orang tuanya. Bukan itu semuanya. Akhirnya dia memutuskan nggak mau tahu. Saya mau menikah. Waduh. Mau nikahin atau tidak, saya akan mau menikah sama dia. Jadi direstui atau tidak saya tetap menikah. Ngoten. Terus dia bilang, si Virgo ini bilang, saya kalau misalnya nggak direstuin, otomatis saya nggak bawa apa-apa. Oh nggak apa-apa. Ngoten si suaminya. Kita kembangkan bisnis usaha. kita. Akhirnya menikahlah tanpa direstuin oleh keluarga. Menikah dan walaupun tidak besar-besaran, dan si Virgo sudah mulai mengelola usaha itu. Sembako Dan dia dipercaya oleh supplier sana untuk masukin barang. Jadi berkembang jadinya besar. jadi besar. Akhirnya setahun sudah mulai berkembang. Hamillah dia dan udah keluar lahiran. Ya, baik-baik saja. Kelihatan baik-baik saja. Semuanya baik. Dan akhirnya di 3 tahun si umur anak ini sudah mulai keluarga dari si laki-laki menggunjingkan. Dia tahan. Akhirnya dia saya nyerah, saya nggak kuat. Ya udah, si suami ini ya udah kita jual semuanya. Kita pergi ke Batam. Pada saat itu suami masih bertahan. Melindungi dia. Melindungi si istrinya. Akhirnya ke Batam lah dia. Dia ke Batam. Ya, akhirnya semakin besar. Dia mencoba untuk ingin punya anak lagi, tapi tidak bisa. Tidak diberikan oleh Tuhan. Tidak diberikan. Ya, Tuhan mempunyai tujuan untuk kamu besarkan ini. Besarkan dulu anak. Karena istimewa itu. Betul. Anak. Setelah anak itu umur 3 tahun ya, pindah ke Batam. 3, 4, 5, 6. 3 tahun lagi. 3 tahun lagi ya, di Batam. Udah di Batam, udah mulai berkembang usahanya. Ya. Pertengkaran terus. Cekcok. Pertengkaran terus dan akhirnya bercerai baik-baik, ya, jujur. Saya nggak bisa mempunyai anak spesial ini. Apa tuh kuwi? Betapa hancurnya seorang Virgo. Loh, sudah sampai jauh segini loh. Saya merelakan saya keluar dari keluarga saya. Ya. Nah, sampai saat di sini saya sendirian loh dengan anak ini. Tapi kamu nggak ada untuk backup saya. Sempat seorang suami, gimana kalau kamu masih ikutin saya, anak ini kita masukin ke panti asuhan. Tidak mau Virgo, saya tidak mau. Saya tidak mau. Itu umurnya baru 6 tahun. Baru 6 tahun ya Ki. Dan akhirnya pokoknya ini keputusan saya. Kita harta bagi 60-40. 60 kamu silakan ambil dan 40 saya. Saya mau balik lagi ke Pontianak. Itu 3 hari dipikirkan. Dan akhirnya dia memutuskan, oke, saya terima, saya ambil 60% dari semua harta ini. Ya, saya tidak mau, saya akan memperjuangkan anak ini. Benar, keputusan yang bagus ya. Akhirnya sudah selesai semuanya, dioper kontrak semuanya. Dan dia 60% itu dapat mobil pickup.
Oh, dapat mobil pickup sih. dan sisanya dipegang dia simpen. Nggih. Ya. Namanya uang ya, dia bingung mau apa, udah mulai habis menipis. Oh, nggih. Dan akhirnya dia di umur 8 tahun ini. Nggih. Ya, setelah menggunakan kalung jaga dita, parfum, lebih kuat dan lebih yakin. Ya, tahu apa aktivitas dia kemarin? Dia berjualan apa namanya tuh es Serut? Oh, es tebu? tebu di daerah Batam itu. Oh, nggih. Ya, es tebu di daerah Batam. Nggih. Pakai mobil pickup. Kok pakai mobil pickup? Ya, karena bawa mesin. Oh, nggih lah. Nggih. Dikerjakan dengan sendirian. Sendirian ki, Masya Allah. Dikerjakan dengan sendirian semuanya. Dan kadang-kadang anaknya tenang, kadang-kadang anaknya ngamuk. ngamuk lagi namanya. Pada saat dia ngamuk, Nggih. ya dia gendong belakang, badannya gede banget, Oh, alah, nggih. goyang-goyang kayak gini sambil jualan. Oh, alah, semangat Ya, gitu. pukul si Mukulin Virgo. ibu, alah. Dan sampai kadang-kadang kalau misalnya ada orang rame ya, mohon maaf, diikat pakai kain di tiang Oh, alah, anak tiang apa namanya? Listrik? Bukan. Oh. Tiang mobil pickup. Oh, Supaya apa? Supaya nggak lari-lari tujuannya. nggih. Dan orang lihat juga nggak kenceng. Enggak kenceng, nggih. Dan orang tahu juga biar nggak lari-lari. Biar nggak lari-lari. Tapi pas pada saat ngelayanin segala macam ya, Nggih. anaknya suka membenturkan Kepalanya. dirinya ke mobil tersebut. Oh, alah. Jadi lari lagi, nak jangan kayak gitu, nak jangan kayak gitu. Nangis kenceng. Jadi dia panik ini antara ngelayanin, Alah, sama antara menyelamatkan anak. Oh, alah. maaf ya bu, maaf ya pak. Anaknya lagi kumat, mohon maaf. Alah. Jadi hancur. Ya. Kadang-kadang yang jualan-jualan sebelah jangan beli, orang masa pedagang bawa mobil pickup berarti kaya. Dia sabar sekali, air matanya itu udah nggak keluar lagi, Dia udah. tidak keluar lagi. Jadi depannya itu dagangannya dia ya, dan di belakangnya itu mobil pickupnya nyelampang kayak gini, sini dagangannya ya. Anaknya dikasih tikar, Oh, alah. diikat kain. Alah, biar enggak untuk keselamatan si anak. Untuk keselamatan si anak ya. Kalau pas lagi dia tenang, tapi pas lagi dia kumat itu bisa hancur kemana-mana Lagi nih kok ngamuk ya. Tapi itu tadi, kadang-kadang hatinya hancur, kadang-kadang itu tadi Jurit membisikkan, jangan khawatir, sebentar lagi akan baik-baik saja. Terus kamu harus berjuang, karena apalagi yang kamu harus lakukan, lagi. pengorbanan seorang istri yang sudah pindah agama, mengikuti suami pada saat di luar kota merantau, kamu tinggalkan. Dia mau lari kemana? Mau balik keluarga nggak mungkin, Nggak udah mungkin. tidak diterima kayak gini ya. Alah, semangatnya. Jadi kalau pas lagi baik-baik aja dia main main sendiri ya. Anteng gitu Ya. ya. Tapi pas lagi ngamuk dia ngamuk. Oh, alah, Digendong itu pas digendong kan kayak kain tuh. baik kain. Pukul-pukul ini. Alah, mukulin ibu aja. Ya, jadi kadang-kadang orang datang itu mau beli juga kasihan. Bu, anaknya kenapa? Oh nggak apa-apa. Buat jaga-jaga aja biar nggak lari-lari kemana. Lagi nih. Itu tujuannya. Tapi orang nggak pernah merasa oh disiksa nih anaknya. Enggak. Karena tahu posisinya. Ya. Dan ya itu tadi apa namanya ya perjalanan hidup ya nggak seindah yang kita bayangkan. Lagi nih. Ini belum tentu janda-janda di luar sana bisa kuat sekuat Seperti ini. si Virgo, Seperti si Virgo ya, yang mana setiap dia berangkat pasti dia bilang jangan nakal ya nanti ya, ngasih mama tahu cari ke duit gitu ya, sama dari rumah iya Iya, gitu ya. tapi pas tiba waktunya nggak ngamuk. Lagi nih Itu yang dia takutkan ya. Kiri kanan nggak setuju dia jualan. ya. Mau nangis tuh nggak ada air mata lagi. Wis kebel semuanya kayak yang penting bagaimana berjuang. Ya. Dan kayak Akhirnya saya Rogo Sukmo Virgo, janda seorang perempuan yang kuat. tangguh. Pada saat itu
Dia seperti masuk dalam tempat ibadahnya dia dulu ya. Oh, aja. Ya, dia masuk Masuk ke sana. masuk ke sana. Loh, kok saya ke sini? Kok saya ke sini? Dia bunyikan lonceng, teng teng. Seperti biasa. Dia ngambilkan arah-arahkan dupa. Aja. Dan ngelihat anaknya sebelah situ lagi sujud. Dipanggil lah, Kevin, apain di sana? Gitu. Anaknya ngeliat aja seperti itu. Dan dia sembahyang. Dan dia duduk, ya Allah, kok saya di sini? Apa yang akan saya lakukan? Ya, setelah itu saya muncul dan saya berpesan, sujud. Nanti kau akan dengarkan semuanya. Oh iya, Kimacan. Ya, keluarlah sosok leluhurnya. Sosok leluhur yang datang di hadapan dia. Dia tetap sujud, dia berdiri dan berkata, inilah tiba waktunya. Ada seorang manusia yang akan menyelamatkan karemamu. Yang mana anak ini adalah leluhurmu yang tidak terima atas keputusanmu. Dia bilang seperti itu, atas keputusanmu. Keputusanmu terlalu jauh. Kau terlalu mengambil keputusan yang sangat besar. Anak ini adalah leluhurmu yang tidak terima dengan keputusanmu. Nah, akhirnya dia bicara, apa yang harus saya lakukan untuk menebus semua karma-karmaku? Tetap kau jalani dengan agamamu saat ini. Pahami dan pelajari. Karena Tuhan itu satu. Tapi jangan pernah kau mempermainkan agama. Kami tidak mempermasalahkan itu. Ya. Dan dia bilang, iya baik, terima kasih. Dan anak ini sudah waktunya kebenciannya, dendamnya, emosinya kepadamu saya sirnahkan. Dan dia akan kembali normal dan akan menjagamu. Anak ini anak spesial, yang mana semua leluhur, salah satu leluhur akan mendampinginya selama 8 tahun. Ya, kenapa 8 tahun inilah yang akan terjadi? Akan ada seseorang yang akan membantu. Ya, anak ini bisa kau pertahankan. Untuk ambil keputusan yang benar. Untuk kau pertahankan. Dia akan menjagamu. Dia tidak pernah berpikir bahwa anak ini akan normal. Dia pikir hanya penjelasan aja. Oh, berarti anak ini reinkarnasi dari leluhur. Yang mana leluhur itu tidak setuju dengan keputusannya di masa lalu. Jadi menghukum kan? Ya, dan akhirnya panggillah anak itu. Di belakangnya itu. Kevin. Bilang ke, "Ma," kata dia, langsung peluk ibunya. Kevin jagain ibu ya. Kevin yang jadi anak baik ya. Kevin belajar yang benar ya. Kita cuma berdua aja di sini. Iya, Ma. Kevin akan jaga Mama. Dan setelah itu leluhurnya berbicara dengan saya. Terima kasih telah mempertemukan anak ini dengan garis takdir yang baik. Saya yakin apapun pilihannya, agamanya, dia harus mempertanggungjawabkan itu semuanya. Dan saya bilang, ya, saya akan selalu dampingin anak ini sampai dia menjadi anak sukses. Dan setelah itu si leluhurnya berkata, bantu saya untuk mengunci pikirannya anak ini sehingga dia bisa normal kembali. Akhirnya di keningnya dari si Kevin tersebut saya kunci dan saya bilang, jaga ibumu. Dan dia udah nggak berkata. Setelah itu leluhurnya bilang, bawalah pulang anak ini. Bawa pulang dia sampai keluar. Dan saya dampingi. Saya kasih wejangan. Jangan itu si Virgonya ya. Jaga anak ini. Dan saya bilang, Kevin jaga ibu. Ya.
Besoknya ya, besoknya seperti biasa dia bangun, lupa-lupa ingat dia minum air putih. Kok kayak nyata ya? Dia lihat si anaknya lagi tidur. Kevin bangun, ayo antar mama ke pasar. Ayo mah tadi. Baik, lagi baik ya. Baik ya Kevin. Jangan ngamuk-ngamuk sampai pasar. Enggak mah. 2 hari. 2 hari. Dia belum sadar, dia pikir, oh lagi pas baik kali ya. pas moodnya lagi bagus dipikir ya. Kevin, dia bantuin buka kop. Bantu jualan. Dia lihat Kevin. Iya mah. Kevin mau duduk nggak, kata dia. Enggak, mau bantu mama, katanya. Oh, iya 2 hari nggak dia pikir, oh baik-baik aja. Dan akhirnya setelah dia pulang, setelah aktivitas dia pulang dan dilihat, ya Allah, sembuhkan anakku dan bikinlah anakku bisa menjaga saya. Dan saya bisikkan itu, semuanya sudah terjadi, anakmu sudah baik-baik saja. Dan akhirnya saya bilang, Kevin, papa mana? Kevin, papa mana? Papa kan sudah pergi, Pak. Sekarang kan kita berdua saja. Nenek di mana? Nenek kan di sana, di Pontianak. Jelas dan lantang. Dari situ dia peluk anaknya. Dan ini udah 1 bulan dia melakukan perjalanan yang sangat membuatnya terkesan. 8 tahun dia mempertahankan anaknya dari semua orang-orang yang menggunjingkannya, ya, dan membuat si Virgo menangis pada saat pas jualan. Keringat mamanya kan dia lap, mama keringetan, coba Kevin aja yang jaga deh, mama duduk. Dia nangis di situ. Kok mama nangis, kata dia. Anak 8 tahun. Jadi pelajaran yang kita dapat di sini dari saudara kita Virgo, apabila kita mempunyai anak yang spesial seperti ayahnya si Kevin, jangan pernah diremehkan, ya. Jangan pernah dihina, jangan pernah disepelekan. Itu anak spesial. Ya, anak spesial. Yakinlah. Ikutin arus yang sudah berjalan. Ikuti takdir Tuhan. Karena suatu saat mukjizat akan kalian dapatkan. Amin. Jadi anak-anak spesial itu. Amin ya Allah. Mudah-mudahan si Kevin bisa mendengar ini semuanya. Dan untuk Virgo, kamu orang hebat. Kamu orang hebat. Nanti kalau sudah enakan, ya, mainlah ke orang tuamu. Karena saya yakin mereka pun didatangin oleh leluhur-leluhurmu untuk menenangkan dan memaafkan semua tindakan. Kevin, jaga ibumu, ya. Jaga ibumu, doakan usaha es apa namanya itu? Es tebuhnya, ya. Bantuin ibumu ke pasar, ya. Ya, kalau misalnya Kevin untuk memutuskan untuk sekolah, ya sekolah ya, biar mamanya kerja. Betul. Karena kalian berdua di sini. Jangan ada dendam kepada ayah. Ya. Kalau suatu saat ayah datang, ya, bicaralah baik-baik. Ya Kevin, ya. Ini tadi ya, sebuah cerita Roko Sukmo yang mengharu biru bagaimana bertanggung jawab dengan keputusan yang dia perbuat gitu ya Ki. Walaupun salah, namun ya gimana lagi, sudah menjadi sebuah keputusan pasti harus ada konsekuensinya gitu. Karena kembali lagi makanya kalau kalian mengambil sebuah keputusan itu kan harus benar-benar dipikir masa-masa, ya. Dan ini tadi untuk si Virgo yang sudah bertanggung jawab, mempertahankan semuanya, mempertahankan anak ya Ki ya. Dan ingat pesan-pesan dari leluhurnya yang kemarin melalui mimpi harus seperti apa yang sudah diputuskan harus dipertanggungjawabkan, ya. Walaupun ada ketidaksetujuan dari leluhur, namun kembali lagi ya Ki ya, bukan pada masalah itunya mungkin tidak setujunya, namun kembali lagi si Virgo sudah bertanggung jawab, ya akhirnya
dimaafkan. 8 tahun bukan waktu yang Iya. singkat, nggih. Dan akhirnya mendapatkan mukjizatnya karena kembali. Sama seperti yang saudara kita yang ada di Malaysia. Oh, yang kakak Malaysia itu masih sering menonton, Masih, betul? Oh, masih. lah, yang tekstil itu malah 2 GG ya. Anaknya berarti sekarang udah ini ya. Udah bisa ikutin arus ibunya. Ngoten ya Ki ya, alhamdulillah ya. Dan ini pun juga pasti banyak kakak-kakak semuanya yang mengalami hal yang seperti di cerita Rogo Sukmo. Semangatlah selalu, teruslah menjadi manusia yang baik, berbuat baik gitu ya Ki ya. Semoga bisa mendapatkan mukjizat seperti yang di Rogo Sukmo dan kakak yang di Malaysia ya. Yang membantu si TKW-nya di sana masih tetap berkelas di sana atau sudah? Masih. Oh, masih ya. Walah. Baik ya, nanti setelah ini Mas Jawir mengingatkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk sio yang harus waspada di tahun 2025. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta. Untuk menerawang, membuka tabir misteri. Untuk sio yang harus waspada di tahun 2025. Apapun hasil dari penerawang saya di sini, kalau positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak berubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan Kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan ya, jangan lemes-lemesan. banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari hasil Rogo Sukmo. Yaitu banyak permasalahan-permasalahan yang datang di orang-orang di luar sana, yaitu di perekonomian ataupun di keuangan mereka. Banyak yang bercerai gara-gara perekonomian. Banyak yang menjadi kriminal gara-gara perekonomian. Banyak yang saling tikam-menikam atau mengirimkan ilmu hitam gara-gara perekonomian atau uang. Nah, makanya jadi karena itu niat saya ingin membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menstabilkan perekonomian sehingga perekonomian kalian kembali normal seperti orang-orang lain di luar sana, sehingga terhindar dari yang namanya perceraian, kriminal, saling hantam sama saudara, ya, direndahkan. Tapi untuk orang-orang yang terpilih atau yang beruntung, ya, untuk mendapatkan media terbaru saya ini, ya, ini bukan hanya kebetulan, tapi sudah emang jalan takdir yang kalian dapatkan untuk kalian memperbaiki perekonomian kalian. Ya, ini ada media terbaru yang baru saya selesai ritualkan. Namanya minyak kenanga. Yang mana di dalam botol minyak ini ada satu kenanga, ya, satu batang kenanga bunga yang saya masukkan di sini. Minyak kenanga ini sebenarnya ilmu batin tertinggi dari spiritual, yang mana mampu menarik energi uang untuk kembali lagi. Ya. Tapi memang sudah saya niatkan, ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana, dan untuk mendapatkan minyak kenanga ini, ya, kalian harus menghindari yang namanya 4 sifat dalam tubuh kalian. Yang pertama, ego. Ego tidak boleh tinggi, tetap rendah hati. Ya. Yang dua, sombong atau pamer. Itu tidak akan dapat media ini. Dan yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain, tidak akan pernah dapat media ini. Dan yang terakhir, tidak sabaran. Ya, 4 karakter ini tidak akan bisa menggunakan media kenanga, minyak kenanga, ya, yang mana minyak kenanga ini adalah tingkat ilmu kebatinan paling tertinggi, ya, mampu menarik uang, cukup dioleskan di semua uang kalian,
oleskan sedikit. Bisa di ujung, bisa di tengah, tapi jangan banyak-banyak ya. Oleskan sedikit, seperlunya di semua uang kalian. Setelah dioleskan, nanti saya akan berikan amalan yang mana untuk menarik uang tersebut kembali pada kalian. Setelah kalian oles minyak ini, ya, setelah kalian doakan menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, bermohon kepada Tuhan, ya, dan bisa kalian belanjakan, bisa kalian bayar kontrakan, bayar sekolah, bayar cicilan. Dengan sendirinya uang-uang itu akan berbalik apabila kalian mengikhtiarkan dengan usaha dan bekerja. Ya, dua ini cara mereka untuk mencari jalan untuk datang kepada kalian sendiri. Itu caranya. Ya, setelah dioles, didoakan, lalu kalian berikhtiar bekerja, ya, mencari rezeki di luar sana tanpa kalian sadari. Uang yang wangi dari minyak kenanga ini akan kalian sadar, wah, ini uang saya yang kemarin, dia datang kembali. Itu. Semoga bisa bermanfaat untuk orang-orang di luar sana yang sedang mengalami perekonomian hancur, titik terendah, kebangkrutan, ya, dan juga ditutup rezekinya, usaha yang selama ini sepi. Gunakan ini. Wah, Ki Macan, saya cuma hanya ada 50 ribuan, itu juga pecahan. Gak apa-apa, oleskan. Doakan, ya Allah ya Tuhanku, saya berikhtiar dengan uang ini. Uang ini saya akan belanjakan dan mudahkan untuk kembali lagi dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Dia akan datang dengan jalannya sendiri untuk menemuin kalian. Bukan berarti dia datang di meja, enggak ya. Uang itu akan datang melalui kalian ikhtiar bekerja. Akan mudah sekali mendapatkannya. Seperti itu. Bukan penggandaan di sini, ya, tapi pengembalian dari kalian belanjakan dan kalian ikhtiar bekerja, dia akan datang. Orang melihat kalian care, peduli, ya. Yang awalnya kalian keluarin 15 ribu, tau-taunya siang ada orang yang mengajak makan seharga itu. Nah, itu kembaliannya. Kadang-kadang ada orang kasih uang tip nih 15 ribu, balik lagi dia. Seperti itu. Jadi apabila minyak ini sudah datang pada kalian, ya, dipergunakan dengan baik. Minyak kenanga ini, minyak penarik uang, ya, akan luntur dengan sendirinya apabila kalian mempunyai 4 karakter buruk dalam tubuh kalian. Dia akan luntur dengan sendirinya. Karena minyak kenanga ini adalah minyak ilmu kebatinan paling tertinggi. Tidak cocok untuk orang-orang yang emosional. Ya, hindari emosi, ya, pamer atau sombong, ya. Dan ketiga, kalian harus sabar, banyak-banyak bersabar. Dan keempat, jangan pernah merendahkan orang lain. Ya, kalau tidak minyak ini akan luntur dengan sendirinya. Ya. Gitu ya Ki ya. Dan syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisian minyak kenanga, Nama lengkap, tanggal dan hari. nah, nama lengkap, tanggal dan hari lahir untuk mendapatkan minyak kenanga, dan hubungi di admin 1, admin 2. Ingat ya, admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan yang mana mereka bisa mendeteksi orang-orang mana saja yang harus dibantu atau tidak. Jadi apabila admin 1, admin 2 tidak membantu kalian, introspeksi. Ya, Ki Macan kayak nggak butuh uang saja. Bukan permasalahan uang di sini, tapi tanggung jawab saya kepada Tuhan. Jadi saya harus pilih-pilih orang-orangnya, orang-orang yang benar-benar bisa saya bantu, yang harus saya bantu. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi apabila kalian yang sudah dapat minyak ini, pergunakan dengan baik. Amin. Tapi kalau belum, gagal misalnya, ya, perbaikin dulu diri kalian. Apa yang salah? Ya. Gitu nggih Ki ya. Dan maharnya 275.000 belum termasuk ongkir. Kembali saya akan mengkolaborasikan antara kartu Oracle dan kartu Tarot beserta kitab Prabu. Ini lagi fokus-fokusnya nih. Si Kevin melihat. Biasanya males gitu nih. ya, lihatnya Kevin ya. Paling dia nanya, kok ada bisa masuk nama saya di sini?
Ini bukan live. Bukan live-nya ya. Oke. Ya. Sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam, seperti biasa ya, saya ingin menggunakan parfum aura. Hari ini saya ingin menggunakan parfum energi bulan purnama. Ya. Parfum energi bulan purnama ini saya doakan, saya ritualkan, dikhususkan untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif ya. Dan juga bisa memproteksi atau melindungi tubuh kita dari tertularnya energi negatif ya. Biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, untuk saya beraktivitas sehari-hari dan bertemu orang banyak di luar sana. Apalagi dengan orang-orang baru yang mana notabene kita tidak tahu energi-energi apa aja yang dia miliki. Ya. Untuk menjaga supaya tidak tertular energi negatif. Ya. Nah, kalau ini untuk tubuh ya. Tapi kalau ini Banyu Mustika ya, ini untuk aura wajah. Jadi apabila kalian ingin terlihat awet muda, bersinar, kencang, mempesona, karisma, kalau wanita inner beauty-nya keluar, pakai ini. Jadi energi dari astralnya kita pakai ini. Banyu Mustika aura wajah ya. Kalau kalian sudah berpikir pikiran negatif, malas melakukan aktivitas ya, terus menunda pekerjaan, semprotin ini. Pakai Banyu Mustika aura wajah ya. Hubungi admin 1, admin 2 untuk Banyu Mustikanya. Ya, kita akan lihat ada berapa sio yang harus waspada di tahun 2025. Air. Ya. Kartu oracle di sini menggambarkan angka 4. Jadi yang harus waspada di tahun 2025 adalah 4 sio ya. 4 sio ini yang harus waspada di tahun di tahun 2025 ya Ki. Ya, 2025. Waspada di tahun 2025 untuk 4 sio ini ya. Ada 4 yang harus waspada. Ya. Sio naga. Nah, waspada naga ada 4 ya Rek. Sio kelinci. Sio kelinci nomor 2. Sio babi. Sio babi kurang 1 yang terakhir. Sio kuda. Kuda yang terakhir ya. Kita akan lihat ya, kenapa 4 sio ini harus waspada di tahun 2025. Di bagian apanya Ki Macan yang harus waspada? Kita akan lihat. Ya, kewaspadaannya di bagian apa? Untuk 4 sio ya. Ya. Berkaitan dengan hati. Ya. Jadi diwaspadakan untuk 4 sio ini hati, ya. Kita lihat apa maksud dengan hati, ya. Masalah hati Ki Ya. Hati-hati waspada berkaitan dengan hati ya. Ya. Di sini yang saya rasakan ya, berkaitan dengan hati yaitu tadi jangan tidak enakan, ya. Kalau tidak mau kasih gak usah kasih. Kalau feeling kalian tidak bagus, Gak usah. Jangan jadi orang gak enakan. Apabila kalian menjadi orang yang tidak enakan, berarti kalian tidak bisa menghargai kalian sendiri. Karena layaknya orang yang menghargai kita, ya kita sendiri, ya. Apabila kalian mulai gak enakan, akhirnya kalian membantu orang yang salah, kalian akan hancur di tahun 2025. Akui. Ya, jangan tidak enakan. Ya, akhirnya kalian karena saya nggak enak. Nah, nggak boleh. Akhirnya saya bisa melakukan seperti ini. Nah, hancur sayang. Ya, baik tidak iya. Gitu ya Ki. Apalagi yang sudah mendapatkan feeling atau intuisi yang tidak ya jangan kau lawan, ya bilang aja tidak gitu ya Ki. Daripada nanti hancur kalian. Ya, masalah hati juga. Ini masalah rumah tangga, bahkan yang berpacaran. Ya, apabila ada sesuatu yang menjanggali hati kalian, segeralah tanyakan. Jangan kalian simpan sendiri. Akhirnya kekhawatiran, kecemasan, kepanikan, dan membuat tubuhmu stres. Apabila kamu stres, pikiran yang dihajar. Apabila pikiran yang dihajar karena kalian tahan itu semuanya, akhirnya penyakit masuk, menggerogotin tubuhmu. Ya, jadi hati-hati bermain dengan hati. Jadi ya, jangan juga
nada tinggi, baik-baiklah. Kok hati saya nggak enak ya, ada dengan permasalahan ini, kenapa ya, bisa nggak jelasin, ngomong baik-baik. Tapi kalau dia kencang, nah, kalian bisa introspeksi diri. Oh, saya lo ngomongnya pelan-pelan, saya lo ingin menanyakan isi hati ini. Kamu curiga saja, misalnya, ya, bisa kalian putuskan, ya, karena di sini 4 sio ini ya, yang diserang itu hatinya. Karena insting dari 4 sio ini tinggi sekali, banyak benarnya. Ya. Nah ini tadi ya malah menanyakan malah terjadi sebuah pertengkaran ya Ki ya. Waduh, tapi biar mana ya lanjut Ki. Pusaran hati lagi. 4 sio ini 4 sio yang paling baik, sering membantu, ya, ringan tangan, dermawan, ya, murah hati, bijaksana, ya, sehingga dimanfaatkan dengan oknum-oknum yang memanfaatkan hatimu, sehingga nanti timbul kekecewaan di tahun 2025. Kecewaan, dibohongi, dihianati, ya, itu yang saya selalu bilang, ya. Kita harus berprasangka baik kepada orang, betul. Kita harus berprasangka baik kepada orang. Tapi ingat, ya, jangan sangka semuanya baik, ya, karena tidak semua orang baik di luar sana. Kita tetap boleh berprasangka baik kepada orang-orang, tapi kalian harus ingat sekali, ya, jangan disangka, ya, jangan disangka semua orang itu baik pada kamu, ya. Tapi untuk orang-orang yang mengkhianatin orang-orang baik, ya, di tahun 2025 kan saya sudah bilang ini tahun karma. Apabila kalian, ya, mengkhianati, kalian bohongin, kalian kecewain orang yang pernah membantumu, ya, saya yakin, percaya sama saya, kalian sedang menutup pintu rezekimu sendiri. Tuh dengerin, ayo. Ya, saya selalu bilang juga, jangan pernah menggigit orang yang memberi makanmu. Jangan pernah menggigit orang yang memberi makanmu. Percaya dengan saya, orang yang kamu gigit, mereka tidak akan baik-baik saja, tapi kamu akan sengsara selamanya. Ya, jadi untuk 4 sio ini hati-hati ya 4 sio. Tapi kalau ini sudah terjadi, ya mudah-mudahan hal baik, ya. Tapi mereka memanfaatkan hati baikmu itu loh. Betul. Tuh, dimanfaatkan karena zamannya tahun kebalik ini Kiki. Iya, betul. Harus waspada ya. Waduh, kemudian Ki. Kan ini lagi juga. Hati lagi. Ini untuk yang janda, duda, yang single, ya. Karena itu tadi mereka datang untuk mengambil hatimu dengan tujuan drama, ya. Karena dia tahu kamu baik, karena dia tahu kamu orangnya nggak tegahan, sehingga didramain, manfaatkan, kena, dimodusin dengan ya, cinta, kena dan akhirnya dia nggak ada cinta sama sekali sebenarnya, dia hanya mempunyai tujuan. Akhirnya ini merenung, akhirnya ya, merenung, merasa dibohongi, ya. Dengerin. Jadi hati-hati, ya, harus bisa menerima kenyataan ini kalian ya. Ini juga untuk 4 sio, ya. Apabila kalian ingin membuka usaha, investor, ya, kalian memberi investor, memberikan dana, investor ya. Cari orang-orang yang tepat, cari mereka yang mempunyai value yang bagus, ya. Cari orang yang bisa bertanggung jawab, hati-hati, ya. Cari rekan bisnis yang baik, ya, carilah, hati-hati, karena akan ada orang yang datang, ya. Kalau awalnya sudah jambu-jambu, wangi-wangi, manis, dengan planning, dengan omset segala macam, dipikirkan lagi ya bro. Betul, karena ya, enggak bahaya. Ya, yang wirausaha juga, kalian nggak punya skill, tiba-tiba orang datang untuk, ayo buka dong, ini omsetnya bagus nih setiap bulan.
Kalau omsetnya bagus, kenapa dia nggak turun langsung? Lagi. Mengusahakan dana-dana di mana untuk dia buka langsung. Lagi. Gitu saya, wah, karena saya nggak ada dana nih. Kalau dia benar tahu omset tiap bulan itu sudah yakin seperti itu, Ya, dia akan pasti dia akan berusaha. bergerak sendiri, Iya. minjam dana sana sini untuk membalikan dalam waktu 3 bulan. Nah, itu. Hati-hati ya. Boleh kita mempercayain orang, tapi ya, namanya kita percaya manusia itu ya, berubah. karena bisa berubah-ubah, hanya manusia lah bisa berubah-ubah karakternya. Itu. Oke. Selalu rek waspada ya. Kemudian Ya, ini juga yang terakhir ya. Buat yang baru-baru cinta di tahun 2025, jangan sampai di tahun 2025 ini kalian menikah di luar, hamil di luar nikah. ambil oleh kyojo ya rek ya. Sekali kamu hamil di Di luar luar nikah, nikah. pasti pernikahanmu di luar sana tidak akan berhasil. Nah, gue dengerin. Akhirnya kalian menyesal, kenapa saya menikah ya dulu ya. Nah, gini gue ada Ya, percakapan iya, nanti. berpacaran boleh, yang normal saja. Betul. Ya, yang normal saja. Karena apalagi kalian perempuan, sayang. Betul. Ya, sayang. Carilah orang pilihan yang tepat. Kalau sehebat apapun kamu, sekaya apapun kamu, apabila kalian salah memilih pasangan. dalam pernikahan tersebut, setiap hari itu akan ngerasa neraka. Ya, nggak mau kan? Hubungan rumah tangganya seperti itu, ya. Lebih baik pilihlah yang tepat. Wah, Kimacan kalau mencari yang sempurna, ya tidak ada habisnya. Saya tidak bilang cari yang sempurna, tapi mainkan feelingmu, ya, mainkan feelingmu. Minimal 7 bulan beradaptasi, kenalkan dengan keluargamu gimana, cara dia menanggap responnya, reaksinya reaksinya seperti itu. Jangan cuman kalian sudah Tinggal berjajak 7 bulan ya, terus cuman sekali kalian lihat dia masih pakai karakter bohong itu menutupi ke orang tua, sekali masih cium tangan, berkali-kali. ya, lihat Sampai suatu saat pada saat kalian berdua, kamu bilang, Mama mau minta martabak nih, beliin nggak ya? Kalau dia sempat bilang, aduh nanti aja lah, gitu. Tapi kalau misalnya, ayo beliin sekarang yuk, biar nanti kita pulang martabaknya nggak tutup. Tuh. gitu ya Ki ya. Nah, ini udah dikasih warning clue ya untuk kalian ya. Ya, tapi kalau kalian yang buandel hanya karena egonya sendiri ya nanti ya itu tadi jangan sampai salah terjadi sebuah penyesalan ya. Ingat nanti nggak ada tombol restartnya lagi kalau kalian sudah melangkah mengambil sebuah keputusan mau kau balikin lagi seperti sebelumnya. Oh, tidak sayang. Ya. Ya, yang ada nanti malah sebuah penyesalan. Nah, jadi kalau dinasihatin, didengarin baik-baik ya Ki ya. Dan untuk anak-anak muda ini semuanya ini pun juga ya harus apa ya seperti zaman dulu lah ya Ki, kalau untuk menjaga sebuah wanita itu kan wanita terhormat ya Ki. Jadi ya harus menjaga kehormatannya. Betul. Jadi kalau kalian wanita yang tidak menjaga kehormatanmu, ya jangan berharap kamu menjadi wanita terhormat. Yang ada nanti jadiin piala bergilir kalian. Ya Ki ya. Terima kasih banyak nih Kiki. Jadi untuk 4 sio sudah tahu ya Rek ya, untuk waspadanya itu semuanya lebih banyaknya pada kaitan hati. Untuk sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan nih Kiki? Kita lihat ya. Di sini ada 3 karakter positif yang harus kamu tonjolkan sehingga kamu tidak terjadi seperti itu ya. Yang pertama, mempunyai pemikiran yang tenang. Tenang, Yang kedua, tulus. tulus. Ya. Dan yang ketiga di sini bertanggung jawab. Nah ini tadi 3 karakter itu yang harus kalian tonjolkan sehingga kalian tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tahun 2025. Tuh, tenang, tulus, dan bertanggung jawab. Ini sifat karakter positif yang harus ditonjolkan untuk keempat sio gitu ya Ki ya. Semoga si 4 sio ini mempunyai sebuah ketenangan, sebuah ketulusan, dan bisa bertanggung jawab sehingga dia bisa melalui sebuah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hati. Betul. Waduh ya, ngomong-ngomong masalah berkaitan hati, kebetulan yang di Rogo Sukmo pun juga Kak Virgo pun bukan kaitan dengan hati ya Ki ya, yang digunakan untuk memperkuat
Nah, hatinya Kak Virgo itu dengan nopo nih tadi? Kalung Jagadita. Nah, ya. Dan parfum energi. Nah, parfum aura, parfum sang jagat. Nah, ini kalung Jagadita memang benar ya. Ki Macan membuat medianya Ki Macan selain ini untuk mendeteksi sebuah kebohongan, energi dan jujurnya Ki Macan ini akan membantu untuk menguatkan hati si pemakainya. Iya, Ki, ya. Ini kakak yang Virgo itu memakai kalung Jagadita ini dalam jangka waktu berapa tahun nih gini sempurna? Kurang lebih 1 tahunan. 1 tahunan. 1 tahunan ya, dan dia merasakan lebih kuat, merasa tidak sendiri. Ya, walaupun talinya udah diganti warna merah. Oh, warna merah, Ki. Oh, ya, enggak apa-apa. Yang penting kan batu liontinnya ya, karena juritnya Ki Macan yang diisikan itu diisikan pada batunya. Nah, ini tadi ya, Reo, untuk kalung Jagadita. Nah, sudah tahu kan manfaatnya kurang lebihnya seperti yang digunakan kakak si Virgo ya. Kalung Jagadita ini pun juga digunakan untuk mendeteksi sebuah kebohongan. Jadi kalau kalian dihadapkan dengan orang-orang toksik, dengan orang-orang yang ingin drama dengan kalian, kalian akan mempunyai intuisi lebih sehingga bisa menyadari bahwa dia itu sedang berbohong pada kalian. Sehingga kalian bisa tegas, sehingga kalian bisa bilang untuk tidak, nah untuk bilang no, ngono ya. Nah, ini kalung Jagadita yang dimana kalian jika menginginkan kalung Jagadita harus lolos seleksi, hubungi di admin 1 dan admin 2. Syarat yang diperlukan Ki Macan untuk melakukan pengisian kalung Jagadita itu ada nama lengkap, golongan darah, dan kalian anak keberapa. Diperlukan ya anak keberapanya, karena untuk menyesuaikan saudara tak terlihat yang harus diisikan di batu Jagadita. Dan ingatlah selalu jika kalian menggunakan media-medianya Ki Macan, isi dengan kekuatan doa dan ibadah, memperbagus doa-doa kalian dan ibadah-ibadah kalian. Ya, agar energi dan juritnya Ki Macan terus bisa mendampingi kalian, dan jangan sampai ada energi-energi yang negatif, karena menjadi baik adalah sebuah pilihan. Jangan sombong, jangan egois, jangan tidak menghargai, dan kalian harus berusaha untuk sabar. Ngoten ya, Ki ya. Silakan bisa menghubungi admin 1 dan admin 2 untuk kalung Jagadita ya. Ada 2 versi yang untuk perempuan dan laki-laki. Kalau yang perempuan bentuknya itu seperti tetesan air, kalau yang laki-laki yang kotak gitu nge. Dan untuk kakak-kakak semuanya, ayo yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan. Karena di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video yang tidak ada di YouTube Pintu Misteri, hanya ada di Facebook Ki Macan ya. Dan jangan lupa bagikan video-video yang ada di Facebook Ki Macan ke media sosial kalian, agar semakin banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mendapatkan manfaat dari ramalan dan penerawangan Ki Macan. Dan untuk kakak-kakak semuanya ingin tahu media-medianya Ki Macan apa saja, monggo bisa dicek di sini. Ini untuk media-medianya Ki Macan lengkap dengan nomor telepon admin di atasnya. Dan untuk toko online bisa dicek di Shopee, di TikTok, carian nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI, harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, tetapi langkah awal menuju kesuksesan yang besar. Ngerti ya, Ki ya, kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi langkah awal untuk menuju kesuksesan yang besar. Semangat selalu ya, yo. Matur nuwun, saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.